Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dianova dengan NPM 101230007 dari kelas C123 dari Prodi S1 Manajemen. Saya di sini akan memaparkan materi terkait mata kuliah riset pemasaran. Pertama-tama, saya akan membahas dulu materi dasar-dasar riset pemasaran, mulai dari definisi, fungsi, perbedaan dengan riset manajemen, hingga tahapan proses riset. Riset pemasaran adalah proses sistematis dan objektif untuk mengumpulkan serta menganalisis data guna membantu pengambilan keputusan pemasaran. Fungsi dari riset di sini ada deskriptif, diagnostik, dan prediktif. Riset pemasaran berbeda dengan riset manajemen. Riset pemasaran fokus pada pasar dan konsumen, sedangkan riset manajemen fokus pada efisiensi internal. Proses riset terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada definisi masalah, yang kedua pengembangan, pendekatan, dan yang ketiga desain riset, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis data, dan yang terakhir ada pelaporan. Selanjutnya, saya akan membahas proses riset dan identifikasi masalah. Proses riset pemasaran adalah rangkaian sistematis dari identifikasi masalah hingga penyusunan laporan. Identifikasi masalah adalah tahap paling penting karena jadi dasar seluruh riset. Masalah dapat muncul dari penurunan penjualan, perubahan preferensi konsumen, atau tren baru. Setelah masalah ditemukan, peneliti harus menyusun. Yang pertama ada rumusan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas konsep dasar pemasaran dan hubungan dengan riset pemasaran sebagai dasar pengambilan keputusan. Di sini ada definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menukarkan nilai kepada pelanggan dan masyarakat. Fokus utamanya adalah value exchange dan hubungan jangka panjang. Fungsi pemasaran dalam organisasi yaitu analisis pasar, pengembangan produk, promosi, distribusi, evaluasi kinerja dan feedback pelanggan, marketing tools atau marketing mix, 4P dan 7P. Sebelumnya saya menjelaskan definisi pemasaran. Nah, kali ini saya akan menjelaskan definisi dari riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses sistematis dan objektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mendukung keputusan pemasaran. Dari hubungan teori pemasaran dan riset pemasaran di sini ada teori atau kerangka berpikir dan riset atau data empiris untuk menguji teori. Keduanya saling melengkapi dalam proses keputusan pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang berfokus pada pengelompokan riset pemasaran berdasarkan tujuan dan kaitannya. Dengan pendekatannya penelitian. Klasifikasi riset pemasaran dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada problem identification research atau menemukan masalah atau peluang. Yang kedua ada problem solving research atau memberikan solusi setelah masalah ditemukan. Problem identification research dilakukan sebelum keputusan diambil. Contoh, riset tren pasar, riset citra merek, riset pangsa pasar. Biasanya menggunakan metode kualitatif. Ada juga problem solving research dilakukan setelah masalah teridentifikasi. Contohnya adalah riset segmentasi, riset harga, dan uji efektivitas iklan. Biasanya menggunakan metode kuantitatif. Di sini juga saya akan menjelaskan kualitatif, yaitu memahami makna dan persepsi cocok untuk eksplorasi masalah. Dan ada kuantitatif, mengukur hubungan antar variabel, cocok untuk pengujian solusi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar dari riset pemasaran. Riset pemasaran empiris adalah proses ilmiah berbasis data nyata untuk membantu pengambilan keputusan manajerial. Prosesnya harus sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap
Tahapan proses riset pemasaran. Yang pertama ada problem definition, tahap paling penting, atau mendefinisikan masalah pemasaran secara jelas. Jika salah definisi, seluruh riset ikut salah. Dan yang kedua ada development of an approach, menyusun kerangka teori variabel, pertanyaan, penelitian, dan hipotesis untuk memecah masalah. Di sini juga ada research design, formulation, menentukan jenis riset dan rencana pengumpulan data. Di sini juga ada data collection, pengumpulan data primer seperti survei, wawancara, dan observasi. Kualitas data menentukan kualitas hasil riset. Data preparation dan analisis, ada editing, coding, tabulasi, hingga analisis statistik atau tematik. Selanjutnya ada report preparation, penyusunan laporan sistematis agar hasil riset dapat digunakan manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi masalah dan research gap dalam riset pemasaran. Definisi masalah adalah merumuskan masalah riset yang spesifik, dapat diteliti dan relevan dengan keputusan manajerial. Di sini juga ada komponen perumusan masalah. Yang pertama ada masalah manajerial, masalah riset, tujuan riset, pertanyaan penelitian, dan hipotesis atau proposisi. Terus ada sumber masalah riset, bisa berasal dari fenomena pasar, masalah internal perusahaan, perubahan lingkungan bisnis, dan juga celah literatur. Dan yang selanjutnya ada research gap. Research gap adalah celah pengetahuan yang belum dijawab oleh peneliti sebelumnya. Jenis research gap ada yang pertama theoretical gap, empirical gap, contextual gap, methodological gap, dan practical gap. Cara menentukan research gap yaitu temukan perbedaan hasil konteks yang belum diteliti atau variabel yang belum dijelaskan. Dan pada materi terakhir saya akan menjelaskan model penelitian. Ada grand theory, middle range theory, dan model empiris. Yang pertama ada grand theory, adalah teori tingkat tinggi yang abstrak dan luas menjadi dasar pemahaman fenomena pemasaran. Yang kedua ada middle range theory, teori tingkat menengah, lebih operasional, bisa diuji empiris. Di sini juga ada hubungan grand, middle, dan model. Grand theory menjelaskan konsep besar, middle range theory menentukan variabel terukur, dan model penelitian diuji dalam riset empiris melalui indikator. Sekian presentasi dari saya mengenai materi riset pemasaran. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.